Rp5.000. Total pengeluaran Rp2.445.000. Saldo kas Rp13.286.000. Adapun sumbangan 15 paket sembako dari Yayasan Baitul Mal PLN Makassar. Atas sumbangan jamaah diucapkan jazakumullah khairan kasiron dan terima kasih sampaikan kepada jamaah yang telah memberi buka puasa. Semoga Allah memberi pahala yang setimpal. Amin amin ya rabbal alamin. Dimohon bagi jamaah yang tadarus saat ustaz ceramah agar suaranya di silent agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Insyaallah penceramah malam ini Ustaz Haji Syaibani Mujiono SIY MMC. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustaz dengan hormat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saudara-saudari jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah SWT. Wabil khusus kami sebut Ustadz kami, Ustadz Said Abdus Somad hafizahullah ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada malam hari ini, Al-Quran adalah obat. Jadi kalau puasa dan kesehatan insya Allah sudah ada, nanti akan bahas para dokter-dokter kita. Maka di kesempatan ini saya akan membahas tentang Al-Quran adalah sebagai obat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa jenis hajrul Quran. Jadi hajrul Quran itu artinya meninggalkan Al-Quran. Ini didasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Allah, sesungguhnya kaumku ini telah meninggalkan Al-Quran. Meskipun konteks ayat itu terkait dengan orang-orang kafir yang tidak mau menerima Al-Quran, tetapi para ulama tafsir dan secara khusus Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan hajrul Quran itu ada 5. Seseorang dikatakan meninggalkan Al-Quran itu pertama kalau dia tidak membaca. Jadi kalau tidak mau membaca berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, tidak mau tadabbur, tidak mau pahami maknanya, ya. Kemudian tidak mengamalkannya, ya, tidak mengamalkannya. Jadi meninggalkan membaca, meninggalkan tadabbur, meninggalkan memahami makna-maknanya, meninggalkan mengamalkannya, dan yang keempat, tidak mau berobat dengan Al-Quran. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan adamul istishfa bil Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat. Ini poin kita pada kesempatan ini. Kenapa ini kita bahas? Karena sangat erat dengan
aktivitas saya sendiri yang sudah menekuni pengobatan Al-Quran ini sekitar 13 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu ma huwa shifa, sebagai shifa, penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Perlu kita ingat kembali bahwa manusia itu selain ada jasmani, ada rohani. Gitu ya Bapak Ibu. Ada jasmani kita, ada rohani kita. Maka para ulama kita menjelaskan ayat ini, ternyata Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi jasmani dan rohani. Jadi Al-Quran itu menjadi obat bagi jasmani dan rohani. Dan kelebihannya, Al-Quran ini tidak ada efek samping ketika disandingkan dengan pengobatan apapun, selama itu tidak bertentangan dengan agama kita. Jadi yang perlu kita fahami poinnya bahwa syifa di situ lil qulubi wal abdan. Syifa adalah obat bagi hati, bagi kolbu dan badan kita. Jadi Bapak Ibu, secara kolbu memang Al-Quran ini akan mengobati hati kita. Ya, kalau kita membahas masalah hati tentu sangat luas, tapi paling tidak di dalam pembagian hati manusia itu ada hati yang sehat, qalbun salim. Hati yang sehat ini yang akan selamat nanti di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari berbagai macam penyakit. Dan ini jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Sebagaimana orang yang sehat betul, itu juga jumlahnya sedikit. Yang banyak itu nomor 2, yaitu hati yang sakit. Kadang taat, kadang tidak taat. Sebagaimana fisik manusia itu dikatakan sehat, sering demam, dikatakan sakit, masih jalan-jalan, enak makan, dan itu banyak jumlahnya. Yang ketiga, hati yang mati. Nah, ini hati yang mati yang memang sudah tidak bisa menerima petunjuk lagi. Mau dinasihati bagaimanapun, pokoknya hatinya tertutup. Ghisyawah, ada penutup di dalam hatinya. Coba Bapak Ibu bayangkan, di Mekah dengan berbagai macam kejahiliahan pada saat itu, sebelum diutusnya Rasul. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini bisa menguasai hati manusia, bisa mengubah hati manusia. Ya, saya punya pengalaman seorang non-muslim. Waktu itu saya bekam. Begitu saya bekam, saya putar mengaji, Pak. Putar mengaji. Agak jauh dikit, tapi memang saya sengaja. Saya sengaja untuk memperdengarkan itu bacaan Quran.
Datang kedua kalinya, karena dia bekam rutin, saya kasih dengar lagi. Kemudian yang ketiga kalinya saya tanya. Bagaimana pendapat tak dengarkan Al-Quran dengan yang lainnya? Dia bilang, beda saya rasa. Ya, terasa menusuk, padahal saya tidak paham maknanya. Dia menusuk begitu. Dia tertaksir, terpengaruh. Walhasil, alhamdulillah dia masuk Islam. Lewat dengarkan bacaan Quran itu. Dan zaman Nabi begitu. Betapa banyak orang yang hanya dengarkan bacaan Rasulullah, terpengaruh, dan akhirnya masuk Islam. Maka, kolbu kita ini kan, ya sebelum saya masuk kepada bagaimana obat untuk fisik kita. Kolbu kita ini, ya kalau saya bicara kolbu berarti jantung Pak ya, atau dada, apa yang ada di dalam dada. Sebenarnya kolbu itu, kalau makna bahasanya, ya jantung, tetapi kita katakan hati nurani gitu. Karena kalau dibilang hati dalam bentuk fisiknya kan liver dia di sini. Tapi kalau kita mengatakan qalbu, maka di sini letaknya. Yang Allah katakan la ta'mal absar. Mata mereka tidak buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tetapi yang buta adalah hatinya yang ada di dalam dadanya. Ini hati nurani. Jadi setiap hari ketika kita melakukan kesalahan, kolbu kita ini dimasuki atau kotoran-kotoran banyak. Nuktatan sauda. Nuktah itu yang saya baca penjelasannya, nuktah itu kayak satu biji, ya. Kalau yang kebanyakan kita katakan seperti satu titik. Tapi beberapa penjelasan menyebutkan kayak seperti satu biji, dan dia berair kalau dilempar, dia ada cairan hitamnya yang terpercik. Setiap hari kita melakukan dosa atau kesalahan, itu tambah penyakit di dalam diri kita. Yang repot, ya orang yang, kalau kita berbicara masalah hati ini, kalau yang sehat sekali, ini saya katakan sangat sedikit jumlahnya, karena kebanyakan kita pada posisi yang sakit. Ya kadang taat, kadang ada kemalasan misalnya, kurang taat, atau bahkan terkadang jatuh dalam maksiat misalnya. Maka dalam kondisi ini, kalau mau mengobati betul dengan Al-Quran. Contoh, saya pernah ketemu seseorang, ya seorang anak muda, dia sudah berusaha untuk hijrah. Dia bilang, Ustadz, saya ini sudah mau berhenti sebenarnya. Ya, dia kecanduan sesuatu lah. Saya mau berhenti, tapi saya sudah taubat, jatuh lagi. Tidak bisa, saya rasa tidak bisa melawan keinginan saya ini. Maka saya katakan, kamu tetap sholat dan rajin baca Quran. Pokoknya baca sebanyak-banyaknya. Bila perlu difahami sedikit demi sedikit makna-maknanya, maka insya Allah lambat laun Allah akan berikan kekuatan kamu dan taufik untuk meninggalkan apa yang kamu kecanduan di dalamnya. Walhasil alhamdulillah setelah sekian lama, ya memang tidak langsung, tapi lama, kemudian Allah beri kemudahan dia untuk meninggalkan itu. Bahkan pernah datang juga ke saya seorang satu pasangan suami istri, pokoknya sudah tinggal cerai saja. Pokoknya sudah tiap hari itu seperti neraka di rumahnya. Berusaha coba konsultasi, saya coba fahamkan, ternyata masih berat. Pokoknya tidak ada titik temu dalam pertemuan kita bertiga waktu itu. Walhasil begini aja. Sebenarnya kalian ini keduanya masih ada cinta. Masih ada keinginan membangun rumah tangga. Tapi problemnya tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada titik temu.
Maka sekarang diam dulu selama 1 bulan, mengaji semua masing-masing dan beribadah. Tidak usah ngomong, no problem. Mengaji saja untuk perbaiki diri. Walhasil, setelah sekian lama, Allah berikan kemudahan keduanya untuk bersatu kembali. Jadi memang Al-Quran ini obat. Obat. Kalau keras hati-hati kita, keras, obati dengan Quran. Insya Allah, Pak. Apalagi kalau kita belajar tadabburnya, fahami maknanya, subhanallah. Enak sekali. Bacaan imam tadi, kalau kita fahami maknanya, luar biasa. Selain bacaannya indah, maka makna-makna yang ayat yang dibaca itu luar biasa. Jadi, karena manusia terdiri dari kolbu, dari ruh dan jasad, maka Al-Quran sebagai obat ruh. Tapi, jangan salah. Para ulama kita menjelaskan Al-Quran juga sebagai obat bagi fisik kita. Obat bagi fisik kita. Saya akan angkat contoh. Pada zaman Nabi, sahabat melakukan perjalanan. Ya. Kemudian sampai di kampung atau sampai di salah satu kampung, penduduk di situ tidak mau menjamu. Pelit. Akhirnya kepala sukunya tersengat kalajengking. Tersengat ludik, ya. Jadi tersengat kalajengking. Demam, gelisah, panas tinggi. Lalu datang utusannya menemui sahabat ini. Dan di antara sahabat ini ada seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia bertanya, hal minkun raqin? Apakah di antara kalian ada yang bisa baca-baca kalau bahasa Mangkasarana? Jampi-jampi, raqin. Ada yang bisa meruqyah, ada yang bisa memberikan jampi-jampi, bacaan-bacaan. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri bersiap, ya. Kemudian didatangi orang yang tersengat kalajengking tadi. Dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah, kemudian Abu Sa'id pulang. Keesokan harinya sembuh seperti sedia kala. Sembuh seperti sedia kala. Akhirnya dikasih hadiah 100 ya ekor kambing. Ini dikasih hadiah 100 ekor kambing yang tadinya tidak mau menjamu. Lalu berita itu sampai kepada Nabi, didengarlah oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah panggil Abu Sa'id Al-Khudri, ya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Bagaimana kau bisa tahu bahwa itu adalah ruqyah yang bermanfaat bagi jasmani? Nah, dari kisah ini para ulama kita menjelaskan dan berdasarkan ayat tadi bahwa Al-Quran itu sebagai obat bagi ruh kita untuk kita menjadi baik, untuk kita menjadi taat. Makanya jangan lewat. Kalau tidak sempat baca, mendengarkan setiap hari bacaan Quran. Jadi kalau tidak sempat baca, mendengarkan, minimal lewat. Nah, kalau Ramadan harus baca, karena ada keutamaan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Obat bagi ruh, obat bagi fisik. Termasuk jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat bagi gangguan jin. Ya, gangguan jin dan sihir. Hati-hati ya. Jadi supaya terlindung dari gangguan jin itu, atau jin itu biasa masuk dalam tubuh kalau sangat marah kita. Sangat marah. Gembira berlebihan sampai ketawa terbahak-bahak, artinya berlebihan sekali. Jadi marah berlebihan, ketawa berlebihan, bahagia berlebihan, sedih berlebihan, atau syahwat berlebihan. Ini juga memudahkan syaitan masuk ke dalam tubuh kita. Maka bisa pengobatannya dengan Al-Quran ini. Ada buku yang sangat bagus, Bapak Ibu kayaknya sudah ada terjemahannya. Salah satu penelitian di Mesir ya, bukunya itu ditulis oleh seorang peneliti bernama
Kahil Abdiddim, ya begitu, Kahil Abdiddim. Itu punya buku berjudul Alij Nafsaka bil Quran. Obati dirimu dengan Al-Quran. Di situ dasar-dasar ilmiah dijelaskan. Ya. Apa diantaranya secara fisik berpengaruh? Yaitu dari bacaan. Kan sekarang ini lagi dikembangkan atau berkembang istilahnya sound healing. Ya. Pengobatan dengan suara-suara. Dan ternyata ritme Al-Quran itu kalau didengarkan, di dalam buku tersebut dijelaskan, akan sangat mempengaruhi reposisi dan revitalisasi sel di dalam tubuh kita. Itu yang dijelaskan dalam buku itu. Yang kedua dari sisi gerakan, dari sisi bacaan. Luar biasa, Al-Quran itu, ya, lidah kita ini bergerak luar biasa, atas, bawah, kiri, kanan, menyebut makharijul huruf. Dan saya punya pengalaman, saya punya murid itu kalau ngomong gagap, Pak. Kalau ngomong gagap awalnya itu begitu, mau ngomong apa saja lama kita nunggu. Iya, apa ini mau dibilang, padahal cuma bilang apa Ustaz, gitu, lama. Nanti saya ajari tajwid, subhanallah, saya ajari tajwid bagus ya, sampai dia bagus lah bacaan Qur'annya, gagapnya berkurang dan sekarang sudah 90% lah. Saya bilang rajin mengaji, praktekkan tajwidnya. Kenapa? Dari gerakan tadi, gerakan bacaan Al-Quran itu. Coba kalau kita baca tadi, ya, huruf itu atas, bawah, kiri, kanan, dengan makharijul huruf yang ada begitu lengkapnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bahasa Indonesia, tidak semua huruf dalam Al-Quran bisa dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada. Seperti huruf Dod misalnya. Tidak ada kata-kata dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kalimat, dengan kata itu atau dengan huruf itu. Nah, jadi di dalam buku itu jelaskan bacaan Quran itu akan mempengaruhi, apalagi kalau didengar. Makanya Bapak Ibu kalau baca Quran minimal didengar diri sendiri. Karena ketika dia didengar akan direspon, ya, lewat pendengaran kita ini akan direspon, dikirim ke sistem dan akan mempengaruhi dan menyehatkan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Makanya Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, saya pernah sakit di Mekah, tidak ada dokter, adanya cuma air Zam-Zam, maka saya bacakan Fatihah, bacakan ayat, bacakan Fatihah, kemudian saya minum terus. Selain air Zam-Zam yang berberkah, maka bacaan Quran itulah yang diberkahi oleh Allah SWT, bisa memberikan syifa bagi kesehatan kita. Apalagi kalau gangguan jin, ya, kalau ada orang gangguan jin, salah satu pengobatan yang syar'i yang bisa dilakukan ya doa dengan bacaan Quran. Selain itu tidak ada. Ya, kapan menggunakan bacaan-bacaan yang mengandung unsur kesyirikan, maka itu bisa jatuh dalam perkara-perkara kesyirikan. Al-Quran, subhanallah, beribu macam kasus, ya, pengalaman kita dalam menangani kasus-kasus orang yang terkena gangguan jin, ya. Jadi jin itu Bapak Ibu bisa masuk dalam tubuh bukan hanya dikirim orang, tidak. Pikiran kosong dia bisa masuk lewat. Karena ada jin juga nakal, dia iseng-iseng. Atau jin yang memang suka mengganggu orang. Kapan lihat kosong dia masuk. Makanya perlunya kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi 100 kali, sore berapa kali? 100 kali. Jadi kalau pagi dibaca sampai sore dilindungi, kalau sore dibaca sampai subuh dilindungi. Ini zikir yang menjaga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agar kita tidak termasuk hajrul Quran, maka istiswa bil Quran. Kalau hati lagi, misalnya ya, ibadah mulai malas-malas, kemudian baca Quran kayak mau sholat malas, dengarkan Quran tidak bersemangat, harus dilatih nih. Berarti mulai ada gangguan, ya, kesehatan rohani kita. Secara fisik, Bapak Ibu sakit apapun,
dan disandingkan dengan pengobatan apapun, jangan lupa Quran. Ya, jangan lupa Quran. Karena ya, pengalaman kita juga orang-orang yang memiliki penyakit fisik kemudian disandingkan dengan bacaan Al-Quran, didengarkan setiap hari, insya Allah akan memberikan ya manfaat yang luar biasa. Sebagai kisah terakhir dari salah seorang buku yang ditulis seorang syekh, kisah keajaiban pengobatan dengan Al-Quran ini. Jadi ada seorang wanita di Kuwait, masih gadis, dia terkena kanker, ya, terkena penyakit kanker. Meskipun memang penyakit kanker ini masih menjadi PR, ya, menjadi PR dunia kesehatan hingga hari ini. Orang tuanya sudah bawa ke Amerika, sudah kemoterapi berkali-kali. Pokoknya sudah semua pengobatan yang terbaik dia sudah lakukan. Walhasil dokter yang menangani memvonis, ya kayaknya umur anak ibu ini tidak lewat 3 bulan. Karena berdasarkan pengalaman dengan kanker yang sudah metastase seperti ini, yang sudah mengalami penyebaran ke dalam tubuh seperti ini, sulit untuk disembuhkan. Ibunya sudah sangat gelisah. Ibunya sangat gelisah. Akhirnya dia bawa pergi umroh, tinggal beberapa waktu. Pokoknya kerjaannya minum air zam-zam, beribadah, baca Quran, itu saja pekerjaannya. Ternyata dari waktu ke waktu mengalami, dia tidak minum obat apa-apa lagi. Pokoknya karena sudah puncak, ya. Semua jenis pengobatan terbaik yang dia dapatkan, dia sudah lakukan. Maka dia fokus dengan Al-Quran, pokoknya zikir, berdoa, air zam-zam, dan ibadah di Masjidil Haram. Dari waktu ke waktu berangsur menjadi baik. Menjadi baik. Ya. Ini pengalaman dari seorang muslimah di Kuwait, ya, di Kuwait. Saya pernah ketemu juga pasien yang kakinya sudah hampir diamputasi. Pokoknya sangat bengkak, hampir diamputasi, karena memang sudah begitu prosedurnya yang harus dia lalui berdasarkan pemeriksaan yang terbaik yang telah dia lakukan. Namun sebelum datang waktunya, ya, maka dia maksimalkan untuk berobat dengan Al-Quran. Alhamdulillah, Allah SWT berikan, ya, kesehatan, berikan kesembuhan yang tentu secara manusiawi atau secara akal kita mungkin sulit, ya, tetapi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak Bapak Ibu, selain perkembangan pengobatan modern yang luar biasa saat ini, semakin berkembang dari waktu ke waktu, semakin canggih dari waktu ke waktu, maka jangan lupakan istisfa bil Quran. Ya, terakhir sekali, ya, kisah yang sangat luar biasa. Ini anak binaan saya, bapaknya ya kecelakaan dan sudah koma, ya, pokoknya sudah koma. Kemudian ya, pokoknya ditunggu saja, tapi dia bacakan Quran terus, pokoknya hampir 24 jam gantian anaknya. Ya. Dengan izin Allah, tentu dengan usaha para dokter dan medis kita yang membantu, ya. Tapi syahidnya bahwa dengan izin Allah, Allah mudahkan, bisa pulih, ya. Bayangkan sudah koma, ya, kalau tidak salah hampir 1 bulan, ya. 1 bulan koma, kecelakaan, terbentur, terjadi pendarahan yang luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan seperti sedia kala dan ya sehat, ya, sehat seperti sedia kala. Ya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki kun fayakun, terjadi. Apalagi dengan Al-Qur'an yang ya qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Telah datang kepada kalian mau'idhah, pelajaran dari Allah SWT, Al-Quran, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi yang ada di dalam hati kalian. Syaratnya yakin kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Saya kira ini yang bisa kita sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.